Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwatu iman, para jamaah Masjid Al-Mu'min yang saya hormati dan yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini di hari Jumat yang pertama bulan Februari kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-13. Ini masih lanjutan karena cukup banyak hadis yang termaktub di dalam bab yang ke-13 ini. Hadis yang pertama yang akan kita pelajari pada kesempatan ini di nomor 133. Masih judul babnya banyak jalan kebaikan, as-sabi' asyar, ke-17. Anhu qala, masih dari Abu Musa al-Ash'ari, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Idza maridul abdu, apabila seorang hamba sakit, aw safara, atau berpergian atau safar, kutiba lahu makana ya'malu muqiman sahihan, maka dicatatlah untuknya pahala ketaatan sebagaimana kalau ia mengerjakannya di waktu ia sedang berada di rumah dan dalam keadaan sehat. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Marid dan safar itu merupakan udzur syar'i, artinya alasan secara syara, secara agama. Orang yang sedang safar, maka dia itu bisa melaksanakan ibadah, bukan bisa, sebaiknya itu ibadah tidak sama dengan orang yang sedang mukim. Karena ada aturan tersendiri. Orang yang sedang safar, dia itu bertoharoh dengan cara bertayamum, walaupun ada air. Sebagaimana halnya orang yang sakit pun, dia bertayamum, walaupun ada air. Karena itu termasuk pada udzur syar'i, ada dua, sakit dan safar. Memang ada pula orang yang punya paham, ya kalau kita lagi safar kemudian ada air, ya tidak boleh bertayamum. Atau kalau begitu masa ada orang yang mukim, itu sedang safar itu kan Pak ya. Itu orang yang safar, dia kan merupakan orang yang udzur syar'i, punya alasan secara hukum. Orang yang safar
dia akan sholat, akan toharoh, tayamum, walaupun ada air kan gitu. Sebagaimana orang yang sakit, dia akan sholat, ya tayamum walaupun ada air. Karena tumari dan safar merupakan udzur syar'i, gitu. Kita senantiasa melaksanakan kajian di masjid ini setiap Jumat yang pertama dan yang ketiga oleh saya, gitu kan Pak ya. Suatu ketika bapak dan ibu tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Sakit, ada pahalanya. Kenapa tidak hadir? Ada perlu keluar kota safar, ada pahalanya. Kenapa tidak hadir? Haro, beda itu kalau haro. Apa haro teh? Haro ream gitu. Nah tengah dia senang haro, itu ada pahalanya atau tidak? Jadi setiap langkah melangkahkan kaki ke situ kan akan dicatat itu pahalanya. Berangkat ke masjid, kemudian punya niat ingin lanjut kepada kajian, maka langkah demi langkah akan dicatat oleh Allah yang Maha Kuasa. Itu dari satu langkah yang sama, Nabi memberikan penjelasan, kan diberikan kan 3 keutamaan. Yang pertama diangkat derajat, yang kedua ditambah pahala kebaikan, yang ketiga dihapuskan 1 kesalahan. Bahkan ada lagi didoakan oleh malaikat. Malaikat mendoakan kita apa di atas di sana. Itu kata Rasul gitu ya. Nah ini para itu berikan kepada siapa? Kepada orang yang hadir ke majlis ilmu. Nah sekarang dia tidak hadir. Apakah akan hilang pahala-pahala yang tadi karena dia sakit? Tidak akan hilang. Nah itu menggeser orang gering tiap Jumaah asope. Tiap Jumaah gering sarea gitu kan. Ada tukang masjid. Atau tiap Jumat yang pertama kita sengaja berangkat gitu kan. Nah, Allah kan tahu itu kan apa tujuannya, apa niatnya, untuk menghindari seperti apa itu kan Pak. Nah jadi ini Pak yang perlu kita manfaatkan Pak ya. Maka kata Ibnu Umar kan dipegang oleh Rasul kedua bahunya dan Nabi bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Ibnu Umar, hiduplah kamu atau jadi kamu di muka bumi ini seperti orang asing atau orang yang melintas di jalan. Itu kata Nabi. Nabi bersabda kepada Ibnu Umar yang ketika itu Ibnu Umar berusia 7 tahun. SD kan? Kelas 1. Kun fid dunya gharibun aw abiru sabil. Hiduplah kamu di bumi ini seperti orang asing atau orang yang melintas di jalan. Itu kan maknanya sangat dalam, Pak. Yang dimaksud itu orang asing ialah orang yang berada di tempat pengasingan. Logika dia akan kembali ke kampung halamannya. Kita juga sama, kita akan kembali ke kampung halaman kita. Mana pintunya? Ya kapling 1 kali 2 itu kapling kita. Sebagai pintu untuk masuk ke pengasingan kita yang abadi di mana Pak? Di akhirat. Ada pintunya. Apa tuh pintunya? Ya kuburan tuh pintunya. Ini dunia kan bukan merupakan tempat kita yang sebenarnya. Kita sedang mengasingkan, kita dalam perjalanan dunia ini. Kita akan kembali nanti kepada Allah yang Maha Kuasa. Jadi hakikatnya apapun yang kita miliki selama kan ditinggalkan Pak ya, mau dibawa kan tidak akan ada. Nah yang kedua, abiru sabil atau seperti orang yang melintas di jalan. Apa tuh maknanya? Melintas di jalan itu tidak akan lama, Pak. Tapi banyak bahayanya. Bapak melintas keculang-culang ketabrak gitu kan. Hidup pun sama seperti itu. Orang kan tidak akan lama hidup di dunia, tapi kalau kurang teliti, Pak, akan bermasalah kan nanti. Nah Ibnu Umar
menafsirkan dari sabda Nabi yang tadi. Kata beliau, kata Ibnu Umar, ambillah kesempatan dari sehatmu untuk masa sakitmu. Apa adalah itu? Jadikanlah sehatmu sebagai bekal untuk masa sakitmu dan hidupmu untuk masa matimu. Karena itu orang-orang yang ketika dia mati atau wafat itu bukan merupakan akhir segala-galanya. Orang yang tidak punya iman kan mereka punya kesimpulan, banyak masalah, banyak hutang, tinjau naragi gitu kan, jawab apa nariwa hidupnya tepat harus bunuh diri. Itu kan menggambarkan dia tidak punya pemahaman. Itu yang dia pahami, mati merupakan tutup buku, toset tamat. Itu bukan, itu keliru orang paham seperti itu. Yang sebenarnya itu mati merupakan pembuka awal segala-galanya. Orang kan mati masuk ke gerbang akhirat, Pak ya? Mana gerbang akhirat Pak? Pantau kan? Ukurannya berapa itu? 1 kali 2 itu. Nah, golnya di sana kan, golnya. Kita akan masuk. Dihisab kan, yang pertama ditanya heula di alam kubur kan. Beres pertanyaan sok dagoan heula nya, tinggi heula nunggu nama. Kapan menunggunya engke lah, maka dibangkitkan kata Allah juga kan gitu. Itu penantian itu. Pada hakikatnya itu mati merupakan pintu pembuka segala-galanya, Pak ya. Orang yang tidak punya iman mati merupakan tutup segala-galanya. Pahami oleh kita, tutup usia bukan tutup buku, bukan, Pak. Kita kan punya 2 pencatat, Raqib, Atid mencatat amalan kita. Raqib pencatat amal baik, Atid pencatat amal buruk. Kapan tuh mereka bekerja? Apakah selama kita hidup? Tidak. Buku kita tetap akan terbuka. Selama kita dalam kondisi hidup seperti ini, banyak melaksanakan amal soleh, melaksanakan kebaikan kita dengan dunia. Kebaikan yang kita amalkan ternyata dilanjutkan oleh orang-orang yang akan datang, maka kita kan sama punya pahala. Sebagaimana halnya orang yang pertama punya inisiatif mendirikan masjid ini, Pak. Saya yakin sudah tidak ada orangnya ya? Atau masih ada? Oh masih ada. Apa ya? Bukan? Ya? Oh di Antawisna. Terus di Ayah. Sahana teh. Kapungkur budak kena temereun. Karena geus karo eta pasina ge. Oh harita kan gitu, Pak. Nah ini para pendiri kan apakah mereka sekarang masih ada atau mereka sudah diistirahatkan oleh Allah, Pak ya? Setiap orang yang datang ke sini salat berjamaah, dia kan punya pahala insyaallah. Kita juga ngaji, insyaallah punya pahala. Itu kan jadi jariah, Pak. Jadi jariah itu. Paling tidak bagi mereka yang melaksanakannya. Jariahnya bagi orang yang di masjid ini akan dialirkan ke sana, Pak. Ya? Kita simak Quran surat Yasin ayat 12. Itu jelas kan yang dinyatakan, Pak. Lalu kan berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Wa naktubu ma qaddamu wa asarhum, kata Allah. Dan kami mencatat apa yang mereka kerjakan dan jejak rekam yang mereka tinggalkan. Dicatat itu oleh Allah. Rekam jejak itu kan ada 2 macam, Pak ya. Ada amal baik, ada amal buruk. Itu kan dicatat. Mungkinkah pahala kita akan hilang yang pernah Allah catat? Tidak akan hilang, Pak. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala perkara kami catat dalam kitab induk yang nyata. Di mana? Di Lauhul Mahfuz itu ada. Di Lauhul Mahfuz itu ada.
Ini jangankan amalan kita yang sudah lewat, yang akan terjadi pun sudah ada di mana? Di Lauhul Mahfuz. Termasuk nanti siapa presiden kita yang sebenarnya. Itu telah ada di mana? Di Lauhul Mahfuz gitu kan. Apakah nomor 1 atau 2 dan 3 tidak jadi kan, itu rahasia Allah sebetulnya. Tercatat semuanya. Kata Ibnu Umar, jadikanlah sehatmu untuk bekalmu masa sakitmu. Jadi orang yang sehat memanfaatkan kesehatannya untuk meningkatkan kualitas ilmu, iman, dan takwa, terhenti karena dia sakit. Tetap dicatat seperti dia lagi sehat. Orang ketika dia ada di kampung halaman, dia ngaji, dia ngaji biasa. Suatu ketika dia menghentikan pengajian, dia tidak ikut kajian karena lagi safar, tetap akan dicatat oleh malaikat pencatat kebaikan. Bagi siapa? Bagi orang yang marid atau orang yang safar. Semua kebaikan yang biasa dia kerjakan di waktu dia sehat, di waktu dia mukim, maka akan ditulis pahala-pahala kebaikannya. Tuh, ya. Bagaimana dengan keburukan-keburukan? Ya sama, Pak. Sama. Orang mewariskan keburukan, memberikan contoh perbuatan yang buruk, ditiru oleh orang-orang, dia mengamalkan, karena di sana juga pernah dilaksanakan dulu, mengubah konstitusi dilaksanakan oleh orang eta, anaknya diturutan tuh sampai ke hari kiamat nanti. Ya? Itu kan jariah dosa nantinya. Itu jariah bukan sebatas amal soleh, amal buruk pun bisa menjadi jariah. Hebat itu kan Ibnu Umar, dia menerima sabda dari Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Ketika usia 7 tahun menerima sabda Nabi yang tadi, maka dia tuh langsung menafsirkan beberapa saat. Ambillah kesempatan masa sehatmu untuk masa sakitmu, dan ambillah kesempatan hidupmu untuk bekal masa matimu, gitu kan? Karena sakit bukan merupakan istirahat dari berbagai macam pahala, tidak, bergantung kepada masa sehat kita. Ada guru kita yang sakit sampai dia telah wafatnya, Pak ya. Itu bertahun-tahun kan sakitnya. Dah dia kan termasuk orang yang giat berdakwah. Selama dia sakit kan tidak akan terhenti pahalanya, tetap akan ada. Itu memanfaatkan usia kita sehat, Pak ya, untuk melaksanakan berbagai macam kebaikan. Jadi ini sabda Nabi perlu kita pahami, bahkan kita juga pegang ini hadis, manfaatkan, tingkatkan kualitas ilmu, iman, dan takwa kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Terus nomor 134. Ada di sana? Terbaca enggak, Bu? Kiranya Agung. An Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari Jabir dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah bersabda, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan baik itu merupakan sedekah. Rawahul Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Wa rawahu Muslim, sedangkan riwayat Imam Muslim min riwayat Hudzaifah, dari sahabat Hudzaifah. Nah, jadi ini yang Bapak baca, ini terdapat di dalam Sahih Bukhari. Sedangkan dalam Muslim juga ada sama itu kalimatnya, kullu ma'rufin shadaqah, tapi di Muslim bersumber dari sahabat Hudzaifah. Kalau Bukhari bersumber dari sahabat Jabir bin Abdullah, ya, itu maksudnya, Pak. Kullu ma'rufin shadaqah, setiap kebaikan ialah sedekah. Bukan zakat, bukan infak, tapi sedekah.
Oleh karenanya Pak ya, ketika orang bertanya kan apa perbedaan atau persamaan antara zakat, infak dan sedekah? Itu sedekah merupakan sentralnya. Karena orang kan bisa bersedekah dengan tenaga, orang bisa bersedekah dengan ilmu, orang bisa bersedekah dengan ketika bertemu menampakkan wajah yang berseri merupakan bagian dari sedekah. Tidak bisa itu senyuman merupakan zakat atau infak, tidak bisa. Tapi bisa termasuk kepada sedekah. Sedekah merupakan sentralnya kan gitu Pak. Maka kata Nabi, kullu ma'rufin shadaqah, setiap kebaikan ialah sedekah. Jadi membuang duri di tempat yang dijadikan orang untuk lewat itu merupakan sedekah. Ya? Kemudian membuang ada tisu yang berserakan di masjid disimpan di tempat sampah itu pun merupakan sedekah. Itu banyak kan, banyak jalan menuju kebaikan, ya? Banyak itu kan caranya. Bahkan salat duha pun merupakan bagian dari sedekah kata Nabi ya, yang udah dulu kita bahas di sini. Jadi kata Rasulullah itu persediaan tulang manusia ada 360. Sok sedekahan kata Nabi teh. Sedekah. Kata sahabat, ya siapa di antara kita yang mampu bersedekah dari 360 persediaan tulang ini? Maka kata Rasulullah mengucapkan kalimat tahmid merupakan sedekah, tasbih juga sedekah, takbir juga sedekah, tahlil juga sedekah, amar ma'ruf juga merupakan bagian dari sedekah, dari persediaan kita. Nah, apabila kita tidak mampu atau tidak sempat melaksanakan sedekah yang tadi, maka telah tercukupi kata Nabi dengan salat duha 2 rakaat. Duha 2 rakaat. Ya walaupun Nabi dinyatakan oleh Aisyah kan ditanya apakah Nabi suka salat duha, kata Aisyah tidak. Kecuali apabila Nabi pulang dari safar, maka Nabi salat duha. Berapa jumlahnya? Aisyah kan menjawab 4 rakaat. Itu Nabi amalkan. Yang Nabi sabdakan 2 rakaat, maka disebut sunnah qauliyah, betul kan? Sunnah qauliyah ialah apapun yang Nabi sabdakan. Kalau sunnah pilih apapun yang Nabi amalkan. Ya kita mau pilih yang mana? Apakah mau yang Nabi sabdakan atau mau yang Nabi amalkan? Dua-duanya datang dari Nabi. Nah, Nabi mau sunnah qauliyah mau pilih mau berbeda sunnah itu kan Pak ya. Sama pemahaman. Nah, yang pokok di sini kullu ma'rufin shadaqah, setiap kebaikan ialah sedekah. Ya paling tidak kan sedekah pada diri kita sendiri. Kita berangkat ke masjid, kajian seperti ini kan sedekah buat kita. Sedekah buat kita. 130. Atasi asyar ke-19 ya di bab ini. Anhu qol, masih dari Jabir, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah bersabda, ma min muslimin yagrisu gorsan illa kana ma ukila minhu lahu shadaqah. Tiada seorang muslim pun yang menanam suatu tanaman melainkan apa saja yang dapat dimakan dari hasil tanamannya itu, maka itu adalah sebagai sedekah baginya. Wa man suriqa minhu lahu shadaqah, dan apa saja yang tercuri daripadanya itu pun sebagai sedekah baginya. Wala yarju'uhu ahadun illa kana lahu, dan tidak pula dikurangi oleh seorang lain melainkan itu pun sebagai sedekah baginya. Nah, Bapak ada sebagai petani gayanya ya, nah, kecuali orang tuanya
Iya. Karena kalau sekarang kan jarang milenial ingin jadi petani ya. Jarang. Nah kalau ingin jadi petani itu ada di nomor 2. Ya. Katanya saya pernah jalan-jalan ke Jerman, desa-desa di Jerman. Itu desa di Jerman, itu petaninya kebanyakan anak-anak muda. Kenapa di sini kita gitu? Ya kita ciptakan nanti. Kita ciptakan nanti. Anak muda di kita, mereka pagi sampai sore berangkat ke kebun, berangkat ke ladang, ke sawah untuk sebagai petani. Sore pulang ke rumah, ganti baju, berangkat ke disko, dia joget-joget. Nah gitu kan. Mau nggak begitu? Petani ini di sini, petani Pak ya. Ma min muslimin yagrisu gorsan ila kana ma ukila minu lahu shadaqatan. Tiada seorang muslim pun yang menanam suatu tanaman melainkan apa saja yang dapat dimakan dari hasil tanamannya itu, maka itu adalah sebagai sedekah baginya. Datang burung makan tanam padi, ya? Atau datang tikus dimakan sampai habis semuanya. Kata itu sedekah bukan kata di sini. Sedekah, tapi petani gagal panen. Ya tentu kita kan selaku seorang petani atau bapak tani dan ibu tani berusaha semaksimal mungkin agar nanti ini hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan, juga burung yang makan ya dipersilakan. Asal orang gebah we membikin bebeging, terus bebeging. Nah bebeging itu Bu. Olang-olangan itu ya. Olang-olangan ya. Kayak bebegik tina jarami ya, kemudian ditarik plastik ke sana penjuru, digantungkan kaleng kongguan kan, mun kopak belanya ke hibar deui, balik deui kan kadinya mas gitu kan. Berapa biji pun daripada yang tadi yang dimakan oleh sang burung dan kita ya ikhlas. Atuh nabrak dikebah ikhlas ngamah teu beak itu kan Pak ya. Ya, itu kan sedekah sebetulnya. Sedekah di baledog bisa nanti manuk teh diketepel gitu kan, diusahakan. Tapi yakinkan berapapun yang dimakan oleh burung itu merupakan sedekah dari petani itu ya, untuk burung-burung yang tadi. Bahkan bukan hanya yang dimakan oleh burung, yang dicuri pun kata hadis ini. Dan apa saja yang tercuri daripadanya, wa masureko minhu lahu shadaqah, dan apa saja yang tercuri daripadanya itu pun sebagai sedekah baginya. Yang orang dah kesal nah hate kan, kesal nah hate dongkol atau pagar muka nah muka jam 3 ini di garasi asa carang motor. Lihat karena gantungan kunci tempat nyimpen kunci kendaraan komplit, tapi motor teh hiji apa itu mau gitu kan Pak ya. Ingat karena hadis ieu sedekah. Lapor ke polisi, lapor ke datara panggih gitu kan. Pas lapor gitu mah. Ya. Oh berarti saya simpulkan bakal aya gantina gitu kan nya aya gantina ku Yamaha Pajero kan nu leungitna Beat Street gitu kan Pak ya. Hari Senin kemarin saya mau berangkat ke pengajian. Itu sendal yang saya pakai ya bermerek lah gitu kan. Nah, teu aya sendal teh ka mana? Nah, pakai sepatu kan gitu Pak ya, pakai sepatu. Oh ternyata tidak ada Pak. Sisi juga nu mangis dapat teu aya anu merek klok ketika aya obat anu mau kena sedekah. Kan gitu Pak ya. Ya kalau mau dicari nyari kemana Pak? Nyuruh orang pangyangan ke maka panggih mah.
Jadi apapun yang tercuri dari harta yang kita miliki, selama tidak ada gejala untuk apa atau salah burkirnya, kita serahkan kepada Allah, kita minta kepada Allah. Allahumma ajirni fi musibati wa khlufi khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku dari apa yang musibah yang telah aku terima, dan berikanlah aku ganti yang lebih baik daripadanya. Itu kan lebih lega hati kita. Berarti barang yang biasa kita gunakan itu arti ada orang yang mencuri, udah kita serahkan kepada Allah. Mencari pun nyari kemana, kan kata hambur-hambur tenaga, capek pikiran. Maka tanamkan dalam jiwa kita berbaik sangka kepada Allah. Oh, berarti akan memberikan ganti yang terbaik kepada kita. Tapi kan membutuhkan waktu, kan masa kali Gusti langsung Gusti luhur dan dalam berangkat tidak mungkin, ya. Nah, jadi hadis ini sebagai sok terapi kepada petani yang tanaman-tanamannya sering dimakan oleh burung atau dimakan oleh tikus. Bukan berarti itu petani pasrahkeun bae lah da teh mah sedekah ti abdi ka beurit jeung ka burung. Ya bukan begitu, tetap kita berusaha untuk menjaga tanaman yang tadi agar ketika kita panen ya menghasilkan, kan gitu kayak burung juga kabagean, orang juga yang itu kabagean, kan gitu. Ketika orang mengikhlaskan itu dimakan oleh burung dan juga berusaha agar tidak kehabisan semuanya, maka yakin Pak, orang yang bersangkutan nanti panennya akan lebih. Allah kan maha berkuasa. Allah maha berkuasa. Itu sampai burung katakan nama Quran. Hadis juga Nabi kan menjelaskan rezeki yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman seperti burung, kata Allah itu kan. Dia pagi-pagi berangkat dari sarangnya dengan apa ini kata telihnya, kan? Tembolok telihnya sudah itunya, telih nate kosong gitu kan. Ketika dia pulang ternyata penuh kan, bisa memberikan makan kepada anak-anaknya. Tah di mana makanan teh? Tina padi yang ditanam oleh petani yang tadi. Ada dalam hadis Nabi kan seperti itu. Maka ikhlaskan. Itu kan sedekah buat kita. Senal anu mau, siapa tuh anu mau, kumahanya itu pasang CCTV itu. Pasang CCTV. Suatu ketika terekam, si bangsatan naik karena pagar. Kata po beungeut lapor ka saha. Di bawah waktu dia kawas saya. Jadi kumaha udah hese itu kan ya. Itu hanya merupakan panyingsinan unggul kan, diawasi CCTV berapa itu kan gitu Pak ya. Sok terapi gitu kan. Nah itu pada penjelasan di hadis nomor 135. Jadi itu melaksanakan sedekah bukan hanya yang langsung kita berikan, melainkan barang yang kita diamkan dulu kemudian dicuri oleh orang lain atau dimakan oleh binatang, ketika kita mengikhlaskannya maka itu merupakan sedekah dari kita. Jadi banyak jalan lain untuk melaksanakan berbagai macam kebaikan. Satu lagi Pak ya, dua lagi Pak. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat baginya, fala yagrisul muslimu gorsan fayakulu minhu insanun wala dabbatun wala toirun ila kana lahu sodakotan ila yaumil qiyamah. Dalam riwayat Imam Muslim yang lain disebutkan, maka tidaklah seorang muslim itu menanam sesuatu tanaman, kemudian dari hasil tanamannya itu dimakan oleh manusia ataupun binatang ataupun burung, kecuali semuanya itu adalah sebagai sedekah baginya sampai hari kiamat.
Kan tidak mungkin tuh petani menanam padi dengan niat agar dimakan oleh burung, kan tidak mungkin. Tentu dia kan berharap apakah yang dia tanam padi, jagung, huil, sampai apapun yang ditanam tujuannya apa? Ya untuk dipanen, untuk dijual nanti. Kenyataannya ada yang nyuri. Ada yang nyuri, Pak. Saya punya kebun kopi di Gunung Kilu perbatasan Ciwidey dan Pangalengan. Itu tidak luas, hanya 2 hektar lah itu, Pak. 2 hektar lebih sedikit. Itu pohon kopinya ada 2.500. Ada 2.500. Pernahkah saya panen? Tidak pernah, Pak. Balap jeung bangsa. Paling kebagian saya sana, paling menang hanya sakarung itu kan. Nah, situ geus saya bawa kan ngurus itu. Nah, geus saya jual situ, riweuh gitu kan. Jadi muncul kan jengkel apanya? Boleh pan untuk mengobati ini bayar orang itu kan perharinya murah 70.000 di sana Pak. Di orang kan mahal 150.000. Bisa 70.000 nanti sehari dari pukul 7 sampai pukul 12 itu. Sampai ka bedug. Tah bangsat teh pinter tibatan boga eta kebun kopi. Kumaha pinter nanti. Jadi H-2 sebelum panen teh saya di lele dipetik Pak ku batok kalapa dibelah 2 kan dikeruk tek gitu kan atuh hancur karena tangkal. Terus kita jual gitu kan plong gitu kan. Ini mereka nanti boga ngemplong kayak pada boga di pikiran gitu ya. Itu boga saya jual. Dan jual lainnya. Iya. Asli. Iya. Asli. Pengalaman kali. Oh, betul. Asli itu kerja bareng. Pagi itu sana ada aya motor tongkal itu anu bodong we lah nyari 2 juta suratan aya STNK hukum kirimkeun ka dijual gerata dijual lasana teh kumaha mun geus kertasana kana kamanggaleuh gini satu lain telepon sih betul bisa jual motor sih kan geus kita jual. Nah Pak, ketika kita menghilangkan hal itu terjadi, itu kan sedekah. Walaupun memang hati ada kesal gitu kan, keul ka jelema nyata kan gitu Pak. Habis dihilaskeun. Tidak pernah menuntut apa dilaporkeun sakapulipan teh kitu Pak. Ya udahlah. Rasanya ampura cinta bisa ada kesalahannya kan gitu. Mohon senep haji sami-sami gitu ya. Dan juga orang mengatakan senep haji justru eta senep teh. Tapi kan tidak punya bukti Pak ya. Tidak punya bukti yang konkret kan. Jadi apapun yang kita tanam, yakin kan kita berharap kita bisa panen, bisa menjualnya, kita punya uang untuk bersedekah dan berinfak kan nantinya Pak ya. Ternyata dimakan oleh binatang, dicuri oleh orang. Kata hadis Nabi. Kecuali semuanya itu adalah sebagai sedekah baginya sampai hari kiamat. Akan manjangnya kita. Itu menggeser senangnya orang pepalakan bubuhan salipau ke sana kubatur. Itu bukan begitu maksudnya, bukan ya. Tetap kita berniat ini menanam teh untuk kita panen, untuk diarah manfaatnya, gitu kan Pak ya. Kalau itu memang hasilnya lebih dari 5 wasak, 7,5 kita, maka keluarkan zakatnya. Di bawah itu kan kewajiban zakat. Dicuri dan dimakan binatang, ya kita mengikhlaskannya, ya udah itu merupakan bagian dari sedekah. Lalu yang terakhir, wa fi riwayatin lahu, dan pada riwayat yang lainnya, ini agak sama dengan yang tadi, baik kita lihat langsung terjemahannya, Pak. Tidaklah seorang muslim itu menanam sesuatu tanaman, tidak pula ia menanam sesuatu tumbuh-tumbuhan, kemudian dari hasil tanamannya itu dimakan oleh manusia ataupun oleh binatang ataupun oleh apa saja, melainkan itu adalah sebagai sedekah baginya. Itu Pak.
Jadi bapak yang punya tanaman, punya barang dicuri oleh orang lain, nah itu merupakan investasi kita ya, yang kita tidak sengaja kan gitu Pak ya. Jadi apa? Untuk sengaja memberikannya sebagai sedekah. Bahkan yang kita tidak punya niat untuk memberikan tapi dicuri, dimakan binatang, udah kita ikhlaskan agar menjadi apa? Sedekah kita. Nah itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini ya. Hadisnya sampai nomor berapa tadi teh? Sampai nomor 135 ya. Ada pertanyaan silakan. Mangga Ibu heula punten teh, mangga. Kalau kita kehilangan barang, hanya tapi kita kadang berharap bukan-bukan ada kejadian yang benar. Mungkin itu merupakan konten doa kan yang tadi itu. Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikanlah aku pahala dari musibahku ini. Wa khluqli khairan minha, dan berilah aku gantinya yang lebih baik daripadanya. Iya gitu kan. Itu yang Ibu sampaikan merupakan konten doa yang tadi. Kita kan berharap kepada siapa? Ya tentu berharap kepada Allah. Berbaik sangkalah kepada Allah. Oh ini musibah yang aku terima, Allah ada rencana untuk memberikan yang terbaik kepada saya. Yakinkan harus seperti itu. Gimana Pak? Kalau misalkan kita diskusi atau barang, terus orang tidak bayar. Tagih ya? Terus ditagih. Kalau Bapak mau mengikhlaskan, kata Quran juga, apabila kamu mensedekahkannya kepada orang yang berhutang, maka itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Tos we ikhlaskeun ke urang, tapi harus tahu yang bersangkutan, terjadi pikiran. Tosnya kapia teh lunas eta malah oh nganuhunkeun ataupun namut deui we cenah. Ya. Nah, kenapa itu orang tidak mengikrarkan uang yang dia pinjam kepada orang? Enggak, karena mah aya niat, ada seorang sedekahkeun we. Itu ada niat. Kalau diberitahu disedekahkeun ke baki nyam deui eta. Gitu ya. Tapi kalau kita tidak mengikrarkannya, era apa nembeskeun bukakan hutang teu heula oge. Nah, kalaupun memang kita punya kelebihan ekonomi, nah kenapa kita mesti mempersulit gitu kan? Kita ucapkan saja. Tos temannya anu kamari teh masalah lunas ke rezekina doa urang doakeun ayeuna mah gitu kan. Nah, seandainya sekian lama orang yang bersangkutan pinjam lagi kepada kita dan kita punya rezeki, kita juga merasa lutur kalbu jemar mana, ya kita kasih saja, kasih pinjaman. Dan yakinkan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Selama kita niatnya apa? Untuk menolong orang yang bersangkutan. Kata Nabi kan begini, Pak ya. Wallahu fi aunil abdi, maka abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong kepada saudaranya. Saudara kita mah dibantu oleh kita, tapi kita dibantu oleh siapa? Langsung oleh Allah yang Maha Kuasa. Begitu Pak. Jadi uang yang dipinjam oleh saudara kita dan SMA itu terserah Bapak mau disedekahkan ya berpahala. Ya. Tapi sebaiknya diikrarkan. Iya, mana? Tadi disebutkan kehilangan barang itu menjadi sedekah. Nah, bagaimana kalau seandainya kehilangan suami seorang istri? Karena kawin lagi. Iya. Pak, Bu, kalau di komplek ini ada di antara ibu yang kehilangan suami, bukan kabur, tapi diambil oleh yang punya, ya, maka Bapak langsung takziah, sok ajarkan doa kepada si perempuan yang tadi. Nabi juga mengajarkan ucapkan doa keucaan ieu doa senakan ceuk teh gitu kan. Allahumma ajirni fi musibati wa khluqli khairan minha.
Seueur teh ngerti apa terjemahannya. Seueur bakananya ka Akang. Pak, kinten-kinten anu lamun satibatan pun lanceuk nu ngantunkeun saha? Coba mana-mana kuring, tapi turun tanggal mainnya. Itu yang pernah Nabi amalkan. Gitu ya. Ketika Ummu Salamah ditinggal wafat oleh suaminya Abu Salamah. Abu Salamah meninggal dunia, maka Nabi tadi dan para sahabat mengajarkan kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah maliknya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapakah laki-laki yang lebih baik dibandingkan dengan suami saya? Nabi hanya tersenyum. Ternyata setelah habis masa idah, Nabi datang melamar dan menikahinya. Kita we cepeng tuh. Lain hari masuk ceker cangker matunana. Ada lagi Pak? Iya. Seorang banyak berbuat kebaikan, tapi setelah itu dia kebaikan. Tapi suatu saat dia sadar dan bertobat. Apakah pahala dari kebaikan itu akan kembali atau hilang? Iya. Fahasbuhu ilallah kan itu ya. Perhitungannya terserah kepada Allah yang Maha Kuasa. Karena kata Quran, ya, kata Quran, perumpamaan orang yang berinfak kanaria kepada orang-orang itu seperti batu licin kan? Batu licin yang di atasnya ada debu, ada tanah, kemudian ditimpa oleh hujan yang lebat. Ini hujan yang lebat ialah riyanya. Kemudian batu yang licin ialah akidahnya. Tanah yang nempel ialah infak yang dia berikan. Ketika dia menceritakan apapun kebaikan yang dia berikan kepada orang lain, itu akan hilang semuanya, akan musnah. Ternyata dia bertobat, baru menyadari, dia baru mengetahui. Apakah ini akan kembali lagi enggak kebaikan-kebaikan yang tadi? Ya itu terserah kepada Allah, ada penjelasannya. Ya. Nah oleh karena itu kita mesti hati-hati ketika kita berbuat baik dipelihara oleh kita, Pak. Karena itu merupakan tanaman-tanaman kita. Pemeliharaan amal soleh kita dengan cara kita menjaga, jangan kita menceritakan kepada orang lain. Kita kan menanam jagung, menanam itu kan dipelihara, dirawat oleh kita, hasilnya kan bagus. Amal juga kan sama, rawat oleh kita. Karena amal soleh merupakan tanaman-tanaman kita. Itu bagaimana perawatannya seperti ini? Ini merupakan metode untuk merawat amal baik kita. Jangan sampai di suatu ketika kita keluar ucapan menceritakan tentang kebaikan yang pernah kita amalkan selama ini. Itu merupakan hama yang dapat menghilangkan pahala-pahala kebaikan. Terus sesakitunya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kesempatan yang baik kepada kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah nanti kita bertemu di Jumat yang ketiga ketika kita sudah punya presiden yang baru, Pak ya? Iya, insya Allah gitu kan. Maka aminkan oleh kita kan. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.